Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Selamat pagi, siang, sore, malam. Hai, balik lagi di podcast Kata Seta. Kamu tahu, semua tahu. Kenalin, aku Dija, remaja Cilegon dari Provinsi Banten. Provinsi yang paling ujung barat dari Pulau Jawa. Mungkin kalian taunya Pelabuhan Merak kali ya. Nah, itu dia. Meskipun katanya provinsi kecil karena cuman punya 8 kabupaten kota, tapi ada hal yang sangat membanggakan dari provinsiku loh. Mau tahu nggak? Ada 4 tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Banten. Siapa aja ya? Kita bahas bareng-bareng yuk. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau merupakan pemegang Kesultanan Banten pada periode tahun 1651 sampai 1683. Yang kedua, Mr. Syafruddin Prawindegara. Beliau ialah seorang pejuang kemerdekaan, menteri, gubernur Bank Indonesia, wakil Perdana Menteri, dan pernah menjabat sebagai ketua, kalau dulu sih setingkat sama presiden ya, pada pemerintah darurat Republik Indonesia atau yang kita singkat dengan PDRI. Dan yang ketiga, Brigjen Kiai Haji Syam'un. Beliau adalah pendiri perguruan tinggi Islam Al-Khairiyah Citangkil, Desa Warnasari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Yang uniknya, perguruan tinggi tersebut masih aktif sampai sekarang. Dan yang terakhir, Raden Arya Wangsakara. Beliau merupakan keturunan Raja Sumedang Larang, Sultan Syarif Abdurrahman, dan beliau gugur pada tahun 1720 di Ciledug, serta dimakamkan di Lengkong Kiai, Kabupaten Tangerang. Nah, itu dia 4 pahlawan nasional yang berasal dari Banten. Mungkin itu jadi pembahasan ringan aja ya buat ngawalin podcast kita kali ini, supaya mata hati kita bisa terbuka bahwa ternyata banyak juga loh yang bisa dibanggakan dari daerah kita. Asik banget gak sih? Oh iya guys, aku mau cerita deh. Pasti gak cuman aku kan yang masih belum mengenali diri sendiri secara penuh. Kadang ngerasa kayak bingung buat kedepannya seperti apa dan bagaimana. Mungkin emang lagi ngerasa bimbang dan bingung ya buat ngadepin usia remaja kayak gini. Bener-bener usia yang sangat rawan. Banyak yang bilang putra-putri daerah itu generasi emas penerus bangsa. Wah, kalau didengar kayak keren banget gitu gak sih? Tapi kadang aku juga ngerasa aku belum penuh memahami bangsaku sendiri. Jadi kalau dipanggil kayak gitu rasanya gimana ya? Ada yang sama gak sih? Bahkan dulu aku sama sekali gak tahu loh apa yang istimewa dari kota aku sendiri. Iya, kota Cilegon. Kata orang sih kota baja, kota santri, kota industri, juga kota lurus. Wah, kota lurus. Emang sih itu jalannya cuma lurus doang. Kalau kalian mau tahu, semua aktivitas keseharian masyarakat kotaku dilakuin sepanjang jalan lurus itu. Mulai dari pemerintahannya, pertaniannya, perkantorannya, wisatanya, industrinya, bahkan pendidikan sekolahnya juga. Belasan tahun aku hidup di kota ini. Awalnya yang aku tahu Cilegon itu cuma kota kecil yang ada di ujung Pulau Jawa dekat Sumatera bagian Lampung. Duh, kalau dipikir-pikir apatis banget ya pikiranku dulu. Tolong jangan ditiru guys. Tapi tenang aja, semua stigma negatif itu berubah ketika aku pertama kali kepo pengen tahu sama salah satu puisi karya Kang Rois Rinaldi, seorang penyair terkenal dari kotaku. Dan salah satu karyanya berjudul Geger Cilegon.
Buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, tahu atau pernah dengar Taman Geger Cilegon? Gelora Geger Cilegon? Atau mungkin Jalan Kiai Haji Wasyid? Mungkin sedikit asing kali ya. Sini kita bahas bersama supaya aku tahu, kamu tahu, dan semua tahu. Karakter ID. Karakter ID. GG Cilegon itu peristiwa penting dalam sejarah teman-teman loh. Dan Kiai Haji Wasyid itu salah satu tokoh penting dalam peristiwa tersebut. Penasaran gak sih peristiwa apa ya? Kenapa ya bisa sampai dikasih nama Geger Cilegon? Jadi gini, singkatnya Geger Cilegon itu peristiwa pemberontakan rakyat dan petani Cilegon kepada kolonial Belanda pada tanggal 9 Juli tahun 1888. Makanya tanggal itu diperingati sebagai Hari Geger Cilegon. Dan pastinya di kotaku ada perayaannya sangat meriah teman-teman. Kejadiannya setelah Gunung Krakatau meletus pertama di tahun 1883. Bisa bayangin gak sih setersiksa apa ya rakyat Banten waktu itu? Dari puisi Geger Cilegon karya Kang Rois menceritakan juga kalau peristiwa ini memakan banyak sekali korban tokoh penting. Katanya kiai-kiai sama santri dibuang ke seberang laut. Bahkan banyak bayi-bayi bergeletakan di keramat waktu. Bener-bener sangat membuat hati terguncang ya teman-teman. Tahu nggak bayi-bayi kenapa bisa banyak bergeletakan di keramat waktu? Karena mereka mati kelaparan. Jujur, perasaanku selalu bercampuran kalau bayangin kejadian-kejadian sejarah. Bener-bener bangga gak sih sama perjuangan tokoh-tokoh pahlawan negara kita? Mereka semua rela mempertaruhkan hidup dan matinya demi mempertahankan tanah Nusantara kita. Tanah yang kita tempati secara aman dan tentram. Tapi kalau dipikir-pikir, sangat disayangkan juga ya. Ternyata masih ada aja loh konflik-konflik budaya yang merebak di Nusantara kita. Padahal di kaca internasional, Indonesia itu negara yang benar-benar dikagumi. Gimana enggak? Secara ras, etnis, suku, agama, dan keanekaragamannya, kita ini negara yang majemuk, tapi tetap satu pedoman dalam Pancasila. Harusnya sesuai juga tuh sama semboyan negara kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Kita emang gak bisa menghilangkan secara bersih konflik budaya di negeri kita. Karena memang kita tidak bisa melarang hak berekspresi setiap orang. Tapi setidaknya kita tidak menyumbang atau ikut memarakan konflik tersebut. Sebagai pemuda yang cerdas, harusnya kita sadar keberagaman itu adalah bukti cinta dari Tuhan kita yang Maha Esa. Dan agama itu hanya melarang adanya perpecahan kan, bukan perbedaan. Nah, sebagai pemuda dan pemudi Indonesia yang melek terhadap keberagaman, kita harus paham bahwa akulturasi budaya yang harmonis adalah modal sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan sangat baik. Menjelajahi kebudayaan Indonesia itu menyenangkan loh teman-teman. Dan dengan tidak bosan mempelajari keberagaman Indonesia aja, kita udah termasuk orang-orang yang melestarikan budaya kita. Meskipun zaman semakin canggih, bukan berarti budaya kita harus luntur kan? Itu bisa kita jadiin kesempatan emas untuk semakin menduniakan tentang kebudayaan kita yang begitu kaya. Itu namanya generasi milenial yang cerdas. Makanya, yuk berani dan jelajahi kalau kita mau tahu keunikannya. Aku yakin di daerah kalian juga pasti punya keunikan sendiri. Boleh banget ya ceritain ke aku keunikan yang udah kalian jelajahi. So, aku Dija pamit undur diri. Selamat menjelajah dan sampai jumpa. Karakter ID Youth of Youth Indonesia. of Indonesia by BNPT RI.